Sahabatku dimanapun Anda berada, topik yang akan kita renungkan hari ini mengenai kejujuran. Sahabat, ada banyak kisah nyata tentang kejujuran yang membuat kita tersenyum haru dan hati kita tersentuh. Ada seorang pemulung di Bali yang mengembalikan 3 kotak emas yang ia temukan di bak sampah saat dia mengais sampah. 3 kotak emas itu ia berikan kepada pemilik truk sampah. Dan ketika pemilik truk itu tahu ada 3 kotak emas dan dia juga tahu bahwa ada orang yang mencarinya, maka pemilik truk sampah itu segera mengembalikannya. Masih ada lagi pemulung dari Yogyakarta dan Filipina yang mengembalikan uang temuannya kepada pemiliknya. Dan tentu saja para pemulung itu mendapat kebaikan dari pemilik uang dan barang-barang berharga itu. Ada lagi kisah kejujuran seorang PNS yang mengembalikan dompet seorang juru bicara wakil presiden. PNS itu dipuji-puji oleh pemilik dompet itu. Nah, kisah kejujuran para pemulung dan juga seorang PNS ini menyentuh hati kita, bukan? Dan kita juga ikut senang mendengar bahwa para pemulung itu mendapatkan hadiah atau kebaikan dari orang lain atas kejujurannya. Sahabat, kita semua tahu kehidupan pemulung, bukan? Tentunya hidup mereka tidak segampang yang kita bayangkan. Kehidupan pemulung tentu jauh dari kelimpahan harta dan uang. Para pemulung bisa jadi mendapatkan uang hanya untuk makan sehari itu. Tetapi beberapa pemulung memilih hidup jujur daripada mendapatkan uang banyak yang bukan miliknya. Satu sikap hidup yang mulia. Walau dalam kesulitan, mereka masih memegang teguh nilai yang benar, yaitu kejujuran. Sahabat, memang tidak semua orang jujur itu akan dipuji atau mendapatkan hadiah. Seringkali orang jujur dianggap sepi, dan bahkan ada yang dicaci dan dibenci. Saat ini jauh lebih banyak orang yang tidak jujur daripada orang jujur. Orang jujur seolah-olah langka pada zaman ini. Banyak orang korupsi, banyak orang menyuap untuk mendapatkan jabatan atau izin, dan kadang ketidakjujuran itu justru dicari karena ketidakjujuran itu dianggap bisa menguntungkan hidup seseorang. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak jujur, kita akan tetap setia menjadi orang jujur dan melakukan hal yang benar walaupun orang lain tidak suka kepada kita? Sahabat, banyak orang tergoda untuk melakukan ketidakjujuran karena terpengaruh dengan lingkungan yang kuat yang menjalankan ketidakjujuran. Banyak orang menjadi lemah iman dan ikut terbawa arus lingkungan yang tidak jujur. Bahkan ada yang merasa tidak menjadi masalah berlaku tidak jujur, karena toh semua orang melakukan itu. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan maklum dan mengiyakan saja ketidakjujuran kalau itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Apakah perasaan kita selama ini seperti itu? Apakah kita menganggap ketidakjujuran itu memang sewaktu-waktu boleh kita lakukan bila keadaan terpaksa? Mungkin saat pertama kali kita melakukan ketidakjujuran, kita merasa resah dan takut. Lalu kita ulangi lagi walaupun terpaksa. Kalau demikian, lama-kelamaan kita akan terbiasa melakukan tidak jujur. Dan kita terus berteman akrab dengan orang-orang yang tidak jujur. Lalu sebagai murid Kristus, bagaimana seharusnya kita memandang soal kejujuran ini? Sahabatku, Tuhan Yesus dengan tegas berfirman, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Matius 5 ayat 37. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus, yaitu mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan dengan jujur. Sebagai muridnya, kehidupan kita harus menunjukkan ajarannya.
Jadi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan di hadapan siapapun, kita lakukan adalah mengatakan ya kalau itu ya dan mengatakan tidak kalau itu tidak. Artinya, dimanapun, kapanpun, berhadapan dengan siapapun, kita harus jujur. Walaupun kita dicaci, dibenci dan dijauhi, atau kita mengalami kerugian, kejujuran wajib kita utamakan. Pasti kita akan mengalami kesulitan bila kita sudah biasa berlaku tidak jujur. Memang sulit untuk memulai hidup jujur. Itu bila ketidakjujuran sudah mendarah daging. Tetapi sekali lagi, berlaku jujur bukanlah pilihan bebas, tetapi kewajiban. Sahabatku, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi orang jujur. Tuhan Yesus ingin kita mentaati panggilan itu. Kalau saat ini ketidakjujuran sudah mendarah daging, tidak ada kata terlambat untuk mulai bersikap dan berlaku jujur dalam segala hal. Mulailah berhenti bermain curang, tipu muslihat, manipulasi, mencuri, mengelabui, dan hal-hal lain yang menunjukkan ketidakjujuran. Niat berhenti akan menolong kita untuk mulai berlaku jujur. Tetapi bila kita tidak ada niat, memang akan sulit untuk memulai. Tuhan akan menolong kita kalau kita sudah ada niat dalam hati kita untuk berhenti berlaku tidak jujur. Kejujuran akan membuat hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena kejujuran mencerminkan kesucian hati kita. Dan kesucian hati kita akan memudahkan kita mendekat dengan Tuhan. Kejujuran juga akan memuliakan Tuhan, karena kejujuran adalah perintah-Nya. Kembali saya akan membacakan perintah Tuhan Yesus untuk kita hari ini. Tuhan Yesus mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Tuhan memberkati Anda. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.